Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 7 Safar 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Faruq, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Al-Khulasah fi Tartib As-Sir Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ini adalah pertemuan yang ke-12 dari pertemuan pembacaan kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada nomor 5 dalam pembahasan minal bi'tsah ilal hijrah, dari mulai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nomor 5 yaitu qama kuffaru Quraisy bi ta'dzibi man alimu bi islamih liyarudduhum an dinihim lakinnahum sabaru wa thabatu. Artinya orang-orang kafir Quraisy melakukan penyiksaan atas siapa yang diketahui oleh mereka tentang keislamannya, agar mengembalikan mereka kembali kepada agama mereka. Akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang masuk Islam
bersabar dan tetap di dalam akidah mereka. Dan sepertinya kita akan lama di sini karena ini banyak kisah di dalamnya dan juga banyak kejadian-kejadian. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan al-jahru bid-da'wah, melakukan sikap terang-terangan dalam mendakwahkan Islam. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka mempunyai beberapa sikap. Sikap yang pertama yaitu sikap menghina dan mengolok-olok. Menghina dan mengolok-olok. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dihina yang pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bentuk daripada penghinaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan bagaimana mereka menghina, di antaranya yang dilakukan oleh Abu Jahal, Firaun umat ini. Dia sering sekali menghina, mencela, mengolok-olok Al-Qur'anul Karim. Di antaranya lamma dzakara Allah azza wa jalla syajarat az-zaqqum takhwifan biha lahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pohon zaqqum di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk pemberian rasa takut oleh Allah kepada orang-orang kafir, maka Abu Jahal sambil sangat merendahkan dan menghina mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, ma tadruna ma syajara az-zaqqum allati yukhawwifukum biha Muhammad. Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu enggak apa itu pohon zaqqum yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti kalian dengannya? Yang mana Muhammad, kita menyebutnya Nabi ya, yang mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam menakut-nakuti kalian dengannya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, la, kami enggak tahu. Lalu Abu Jahal berkata, ajwah Yathrib bizzabat, wallahi la in istamkanna minha lanazaqqamannaha tazaqquman. Dia adalah kurma ajwa di Madinah, ya, yang berada di daerah Zabat. Demi Allah, kalau seandainya kita bisa untuk mendapatkannya, maka kita akan benar-benar memakannya sebanyak-banyak. Maka turunlah ayat, yaitu surah Ad-Dukhan ayat 43-46. Inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zaqqum adalah ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa. Kal muhli yaghli fil butun, dia bagaikan air yang mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti didihan air. Ai laisa kama yaqul, maksud dari ayat ini adalah bukan seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal, bahwa dia adalah pohon kurma yang ada di kota Madinah, tapi dia pohon neraka, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Jahal mempunyai istri. Abu Jahal mempunyai istri.
Dan istri Abu Jahal kunyahnya adalah Ummu Jamil. Kunyah dari istri Abu Jahal adalah Ummu Jamil. Dua suami istri ini suka mengolok-olok dan mencela, menghina Rasulullah SAW. Ummu Jamil berkata, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku berharap syaitan yang bersama engkau, maksudnya Jibril, sudah meninggalkan engkau. Lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalathan. Karena aku tidak melihat dia datang kepadamu semenjak 2 hari atau 3 hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam jika sudah menyingkap, sungguh Jibril alaihissalam, sungguh Rabbmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak ingin berpisah dengan, tidak berpisah dengan, wa ma qala. Ini bantahan kepada Ummu Jamil. Ini bantahan kepada Ummu Jamil. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal juga pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Kata dia, "In kana hadha huwal haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Wahai Muhammad, kalau yang kau bawa ini benar dari sisi engkau, maka turunkan hujan batu dari langit atau berikan kepada kami siksa yang pedih. Nah, ini persis seperti zaman sekarang orang-orang Islam liberal yang mengatakan kalau seandainya LGBT itu haram, mana siksa Allah seperti kepada kaum Nabi Lut. Nah, persis itu. Ya. Maka ini Abu Jahal berkata seperti itu, kalau engkau benar maka turunkan hujan batu, siksa kami. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Anfal ayat 32-33. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka mengucapkan, ya Allah, jika ini benar dari engkau, maka turunkanlah ke atas kami hujan batu dari langit atau datangkan kepada kami siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyiksa mereka karena Nabi Muhammad SAW masih ada di tengah-tengah mereka. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain lagi sebagaimana hadis yang disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, bagaimana Abu Jahal, ini Abu Jahal ini memang sangat buruk ya. Dia sangat menghina, mencela, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ceritanya Abu Jahal dia membeli seekor onta. Kemudian Abu Jahal melakukan kezaliman terhadap si penjual onta ini. Kemudian orang ini datang di kelompoknya orang-orang Quraisy. Man yansuruni ala Abi Jahal faqad mattalani mali. Siapa yang mau menolongku untuk melawan Abu Jahal? Karena dia beli onta dariku tidak mau bayar. Abu Jahal beli onta dariku tidak mau bayar. Lalu sebagian orang-orang kufar Quraisy menunjuk kepada Rasulullah SAW. Itu
yang bisa melawan Abu Jahal adalah Rasulullah SAW sebagai bentuk penghinaan. Maka datanglah orang tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berangkat bersama orang tersebut ke rumahnya Abu Jahal dan mengetuk pintu Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW pun meminta agar Abu Jahal memberikan hak orang ini. Engkau sudah mengambil ontanya, mana bayarannya? Kemudian Abu Jahal memberikan harga onta tersebut dalam keadaan dia gemetar. Dalam keadaan dia gemetar. Jadi takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Mengapa engkau gemetar?" "Waihakum ma huwa illa an daraba ala babi wa sami'tu sautahu muli'tu ru'bat." Celaka kalian, kalian enggak merasakan apa yang aku rasakan. Tidaklah dia mengetuk pintuku, lalu aku dengar suaranya, langsung hatiku takut. Thumma kharajtu ilaihi wa inna fawqa ra'sahu la fahlan minal ibil. Dan lalu aku keluar menemui dia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di atas kepalanya ada anak onta. Ma ra'aitu mithla hamatihi wala qasratihi wala anyabihi la fahl qat. Wallahi law abaitu la akalani. Aku tidak pernah melihat onta yang sebesar itu. Kalau aku tidak mau bayar, niscaya onta itu akan memakan. Ini disebutkan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham. Ini contoh dari penghinaan-penghinaan dan celaan-celaan, olok-olokan orang-orang kafir Quraisy. Dan ini adalah sikap yang pertama dari orang-orang kafir Quraisy menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sikap orang-orang kafir Quraisy adalah menghadapi dakwah terang-terangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadapinya dengan kekuatan. Dengan kekuatan. Abu Ibnu Ishaq bercerita, kana an-nafar alladzina yu'dzuna Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi Abu Lahab wal Hakam ibnu Abil As ibn Umayyah wa Uqbah bin Abi Mu'aid wa Adi ibn Hamra al-Thaqafi wa ibnu al-Asda' al-Hudhali wa kanu jiranuhu wa kana ahaduhum yatrahu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam rahma syah wa huwa yusalli wa ba'dhum yatrahuha fi barmatihi idza nasabat lahu. Artinya sikap kedua orang-orang kafir Quraisy untuk menghadapi dakwah terang-terangannya Rasulullah SAW adalah menghadapinya dengan kekuatan, mulai fisik mainnya. Sudah olok-olokan tidak mampu, celaan hinaan tidak sanggup, sekarang main fisik. Yaitu tetangga-tetangga Rasulullah SAW. Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Mu'aid, Adi bin Hamra al-Thaqafi, Ibnu al-Asda' al-Hudhali. Mereka ini tetangga-tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka mereka melempar parutan sapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melempar parutan sapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Ini kisah yang pertama disebutkan di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham. Kemudian disebutkan dalam riwayat Bukhari juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di
Baitullah. Lalu Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadha'uhu ala dhahri Muhammad idza sajad. Ayo, siapa yang berani meletakkan salah jazur. Salah jazur itu, mudah-mudahan ada gambarnya ya. Salah jazur itu adalah paparutan onta. Salah jazur itu adalah paparutan onta ya. Jadi kalau seandainya ada onta sedang disembelih, maka ada parutannya, nah itu namanya salah jazur. Siapa di antara kalian yang berani meletakkan salah jazur Bani Fulan? Jadi setiap keturunan itu kan ada onta-ontanya masing-masing. Salah jazur Bani Fulan, lalu dia letakkan di punggung Nabi Muhammad SAW jika dia sedang sholat dan sujud. Kemudian ada orang yang paling buruk, Uqbah bin Abi Mu'aid, mengatakan saya. Maka ia menunggu sampai Nabi Muhammad SAW sujud, maka dia letakkan di atas punggung Nabi Muhammad SAW di antara dua pundak beliau. Wa ana, kata Abdullah bin Mas'ud, wa ana anzuru la ughni syai'an law kanat li mana'ah. Aku waktu itu hanya bisa melihat. Aku tidak bisa menolong. Andaikan aku mempunyai kekuasaan, aku akan larang dia. Kemudian orang-orang kafir Quraisy tertawa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih sujud saja, tidak mengangkat kepalanya, sampai datang Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, lalu mengangkat salah jazur tadi, paparutan onta tadi, dari punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat kepala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Ya Allah, hancurkan Quraisy. Sebanyak 3 kali. Fasyaqqa dzalika alaihim idza alaihim. Maka doa tersebut yang asalnya mereka tertawa-tawa, senang, gembira karena sudah bisa menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka diam. Karena mereka meyakini orang yang berdoa di samping Ka'bah kabul. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah terzalimi, kemudian dia berdoa. Dan mereka takut. Wa kanu yarawna anna ad-da'wa fi dhalikal balad mustajabah. Mereka menganggap doa di samping Ka'bah kabul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah, musnahkan, hancurkan Abu Jahal. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Hancurkan Utbah bin Rabi'ah. Wa alaika wa Syaibah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah ini 2 saudara. Wal Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan disebutkan yang ke-7, tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, saya lupa yang ke-7. Fawalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalib Badar. Sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 7 orang tadi benar-benar mati konyol di peperangan Badar. Mati di peperangan Badar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 7 orang itu semuanya mati di peperangan Badar. Jadi
namanya tadi Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ini bapaknya ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, jadi bapaknya dia Al-Walid bin Utbah. Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan yang ketujuh lupa, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Rasul, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan bahwa doa di Ka'bah kabul. Dan saya sering sekali memberikan amalan bagi orang yang kesulitan punya anak dan dia mampu untuk berhaji atau berumrah, maka saya katakan pergilah berhaji berumrah, karena doa di sana kabul, doa di sana kabul. Akhirnya benar-benar dia dapat anak. Dan saya pernah waktu itu ke Tokyo, ada kawan yang panitia mengatakan, kami udah 5 tahun Ustaz belum punya anak, apa yang harus kami lakukan? Dia bilang, antum berhaji dari sini, dari Jepang. Berhaji dari Jepang, jangan dari Indonesia, karena dari Indonesia apa? Antri lama. Berhaji setahun itu, ketemu saya waktu itu di sana. Kemudian berdoa di Arafah, berdoa di Ka'bah. Pulang dari haji langsung hamil. Dan dapat 2 kembar. Allah. Itu, dan saya baru dengar kemarin dari Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti rahimahullah, seorang ulama besar di Arab Saudi, pengajar di Masjid Nabawi, mengatakan itu adalah wasiat para salafus saleh ternyata. Berdoa di Ka'bah, berdoa di tanah suci kabul. Ya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan ada sekitar 16 orang yang benar-benar memperlihatkan kezalimannya terhadap Rasulullah SAW. Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan ibnul Harith, dan Abu Lahab ini mati di peperangan Badar. Kemudian Abu Sufyan ibnul Harith masuk Islam dan bagus keislamannya. Utbah bin Rabi'ah mati di peperangan Badar. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah mati di peperangan Badar. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ditawan di peperangan Badar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Kemudian Abu Sufyan bin Harb, ya, beliau masuk Islam pada waktu penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, beliau masuk Islam pada penaklukan kota Mekah dan bagus keislamannya. Kemudian An-Nadhr ibnul Harith, dia ditawan di peperangan Badar. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk dibunuh. Abul Bakhtari ibnul As ibn Hisham dibunuh di peperangan atau terbunuh di peperangan Badar Al-Kubra. Kemudian Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Jahal namanya siapa? Amr bin Hisham, ini Fir'aun umat ini, dia dibunuh di peperangan Badar Al-Kubra. Kemudian yang ke-11 Al-Walid bin Al-Mughirah juga dibunuh di peperangan Badar Al-Kubra. Itu yang ke-11. Yang ke-12 Al-As bin Wa'il, dia mati di peperangan Badar Al-Kubra. Kemudian yang ke-13 Umayyah bin Khalaf, ini yang menyiksa Bilal, Umayyah bin Khalaf. Nanti kita akan ceritakan bagaimana penyiksaan terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Umayyah bin Khalaf ini juga dibunuh di peperangan Badar Al-Kubra, dan yang membunuhnya adalah mantan budaknya, Bilal bin Rabah. Subhanallah.
Kemudian yang ke-14 Ubay bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf, ini Ubay bin Khalaf. Dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud dalam keadaan kafir. Dan dia satu-satunya yang dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia satu-satunya yang dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ubay bin Khalaf. Kemudian yang ke-15 Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Dia mati di peperangan Badar. Yang ke-16 Al-Aswad bin Abdi Yaghuth, dia mati di peperangan Badar. Inilah 16 orang yang waktu di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan paling memperlihatkan perlawanannya kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan perlawanannya kepada dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah, contoh yang lain lagi bagaimana mereka menyiksa ataupun berbuat kasar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Jahal berkata, "Hal yu'faru Muhammadun wajhu baina adhhurikum?" Mau enggak aku lemparkan pasir di wajah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kalian di hadapan dia, agar kalian melihat bahwa ini adalah penghinaan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Iya, silakan." Kemudian Abu Jahal berkata, "Wallati wal Uzza la in ra'aituhu yaf'al la ata'anna ala raqabatihi aw law 'affiranna wajhahu." Demi Lata, demi Uzza, kata Abu siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Fir'aun umat ini. Demi Lata, demi Uzza, kalau aku lihat dia, aku akan injak kepalanya dan aku akan lemparkan dia dengan pasir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan sholat. Kemudian dia ingin menginjak kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama faj'ahum minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadihi. Setiap kali ingin menginjak, dia ke belakang sampai dia menahan dengan kedua tangannya. Lalu orang-orang berkata, "Malaka ya Abul Hakam?" Wahai Abul Hakam, ini kunyahnya Abu Jahal. Sebelum masuk Islam, sebelum memerangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Hakam, yaitu bapak yang penuh dengan hikmah. Tapi gara-gara dia menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kunyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal. Bapaknya kebodohan, Abu Jahal. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Malaka ya Abul Hakam?" Wahai Abul Hakam, ada apa denganmu? Kenapa engkau terpelanting ke belakang? Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha. Antara aku dengan dia ada parit dari api, ada lubang dan juga ada sayap-sayap. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau dana minni lakhtatafathul malaikah udwan udwan." Sungguh kalau Abu Jahal mendekat kepadaku, maka niscaya para malaikat akan memotongi tubuh Abu Jahal sepenggal-sepenggal dipotongnya. Kalau mau mendekat saja. Sungguh para malaikat akan memotong tubuhnya sepenggal-sepenggal. Nah, ini bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dizalimi dan dipersekusi ya, oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari penyiksaan yang dilakukan adalah penyiksaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
penyiksaan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana penyiksaannya? Jadi Bilal diambil lalu diberikan kepada anak-anak kecil. Jadi diikat, diberikan kepada anak kecil. Faja'alu yatufuna bihi fi syi'abi Makkah wa huwa yaqul ahad ahad. Dan dalam keadaan seperti itu Bilal dibawa keliling di penjuru kota Mekah. Dalam keadaan seperti itu beliau mengatakan ahad ahad. Ya, Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cerita yang disebutkan di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, bahwa kana Umayyah ibnu Khalaf yada'u fi unuqi hiblan. Umayyah bin Khalaf meletakkan, mengikat di leher Bilal hablan, apa namanya, tali. Thumma yuslimuhu ila sibyan. Kemudian tali tersebut diberikan kepada anak kecil. Jadi suruh tarik-tarik, padahal dia manusia. Yatufuna bihi jibala Makkah. Anak-anak kecil itu membawa keliling ke gunung-gunung kota Makkah. Wa kana yukhriju idza hamiyatil dhahirah fayatrahuhu fi batha Makkah. Kemudian Umayyah bin Khalaf mengeluarkan Bilal kalau sudah terik matahari di atas kepala, kemudian meletakkannya di Batha kota Mekah, yaitu di tengah-tengah kota Mekah. Thumma ya'muru bis-sakhrah al-'azimah fatudau 'ala sadrihi. Lalu Umayyah bin Khalaf minta didatangkan batu yang besar dan diletakkan di atas dada Bilal radhiyallahu anhu. Wa yaqulu lah la tazalu kadzalik hatta tamut atau takfur bi Muhammad. Umayyah bin Khalaf berkata, ini batu tetap akan di sini sampai engkau mati atau engkau kufur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yazidu ala qawlihi ahad hatta marra bihi Abu Bakar fashtarahu wa a'taqah. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masih saja dalam keadaan seperti itu dan beliau mengatakan ahad ahad, sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melewati Bilal yang sedang disiksa dan dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini nanti kita akan ambil kisahnya tersendiri, ya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Umayyah bin Khalaf sehingga bisa memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang disiksa dari para sahabat Nabi adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan disiksa oleh pamannya. Siapa pamannya tadi yang orang 7 tadi? Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As. Diikat, kemudian pamannya berkata, "Atarghabu an millati abaik ila dini muhdath?" Ila dinin muhdath, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu dan engkau masuk ke dalam agama yang baru? Maka Nabi Musa alaihissalam maka Al-Hakam bin Abil As berkata, "Wallah, demi Allah, la ahulluka abadan hatta tada'a ma anta alaihi min hadzal din." Aku tidak akan melepaskan tali pengikatmu sampai engkau meninggalkan agama ini. Maka Utsman bin Affan menjawab radhiyallahu an, "Wallah, demi Allah, la ada'uhu abadan wa la ufariquhu." Aku tidak akan meninggalkannya sama sekali dan aku tidak akan berpisah dengan. Maksudnya dari agama yang sudah beliau masuk ini. Maka ketika pamannya Al-Hakam bin Abil As melihat kekerasan dan ketekad bulatan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan di dalam agama, maka ditinggalkan oleh pamannya. Sudahlah, biarkan dia. Al-Hakam bin Abil As. Kemudian penyiksaan terhadap Az-Zubair bin Al-Awwam. Sama juga, Az-Zubair bin Awwam diambil oleh pamannya. Kemudian digulung dengan tikar, wa yudakhinu alaihi bin nar, kemudian dimasukkan tikar tersebut, api ke dalam tikar tersebut, digulung di tikar lalu dibakar api, dimasukkan dalam tikar tersebut. Lalu pamannya berkata, "Irji' ilal kufr," kembali engkau kepada kekufuran. Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu mengatakan, "La akfuru abadan," aku tidak akan pernah kufur selamanya. Ini penyiksaan terhadap Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Kemudian penyiksaan terhadap Zinnirah, ya, termasuk wanita yang pertama kali disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Zinnirah, bagus ini namanya, Zinnirah. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakannya. Kemudian itu setelah dibutakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Zinnirah
setelah dibudakkan oleh orang-orang kafir Quraisy gara-gara disiksa, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerdekakannya. Orang-orang Quraisy berkata, "Ma adhaba basaraha illa Lat wal Uzza." Tidak ada yang menghilangkan penglihatan perempuan ini kecuali Lata dan Uzza. Nah, kemudian Zinnirah menjawab, "Kadzabu wa baitillah, ma tadur Lat wal Uzza wa ma tanfa'ani faraddallahu basaraha." Kata Zinnirah, mereka berdusta demi rumah Allah. Sungguh berhala mereka Lata dan Uzza tidak bisa memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Zinnirah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah yang tulis oleh Imam Ibn Hisham radhiyallahu anhu rahimahullah. Zinnirah, bagus ini namanya, anak Zinnirah. Kemudian termasuk daripada penyiksaan yang dirasakan oleh orang-orang, oleh para sahabat Nabi adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pemuda ganteng penduduk kota Mekah. Dan bapaknya, kedua orang tuanya sangat mencintai Mus'ab bin Umair. Ibunya sangat banyak harta. Dan sering ibunya memakaikan pakaian yang paling bagus, yang paling lembut kepada Mus'ab bin Umair. Dan beliau kana a'tara ahli Makkah. Beliau orang yang paling banyak memakai minyak wangi di antara penduduk kota Mekah. Paling banyak memakai minyak wangi. Maksudnya sudah dari jauh sudah keciuman. Ini baunya Mus'ab bin Umair. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmah wala araqa hullah wala an'ama ni'mah min Mus'ab ibn Umair." Aku tidak pernah melihat di Mekah seorang yang lebih bagus limmahnya. Limmah ini maksudnya adalah rambut. Aku tidak pernah melihat seorang di Mekah yang paling bagus rambutnya dan yang paling lembut kainnya, dan yang paling banyak nikmatnya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengajak kepada agama Islam di Daril Arqam bin Abil Arqam. Maka siapa tadi, Mus'ab bin Umair masuk ke sana dan masuk Islam dan benar keislaman. Dan Mus'ab bin Umair keluar dari rumah tersebut, Al-Arqam bin Abil Arqam, lalu beliau menyembunyikan keislamannya karena takut dari ibunya dan kaumnya. Dan Mus'ab bin Umair sering sekali pergi secara rahasia ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu suatu ketika Utsman bin Talhah melihat Mus'ab bin Umair sholat, maka diberitahukan kepada ibunya dan kaumnya. Ibunya dan kaumnya. Maka akhirnya diambillah oleh kaumnya Mus'ab bin Umair, dipenjara dan sampai terus dipenjara. Sampai pada waktu hijrah pertama ke negeri Habasyah. Kemudian kaum muslimin kembali dari situ. Ini masih dipenjara Mus'ab bin Umair. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti itu akhirnya Mus'ab bin Umair dikeluarkan setelah kaum muslimin hijrah pertama ke negeri Habasyah, lalu setelah itu pulang kembali ke Mekah. Mus'ab bin Umair masih di penjara. Nah, ketika kaum muslimin pulang dari negeri Habasyah, maka akhirnya dibebaskanlah Mus'ab bin Umair.
dalam keadaan sangat berat keadaannya. Dalam keadaan sangat berat keadaan. Yang asalnya paling pemuda, paling ganteng, paling wangi, ya, kemudian paling bagus lah. Setelah dipenjara dalam keadaan penuh dengan kelusuhan. Ini penyiksaan terhadap Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali ya tentang penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Di antaranya yang sangat terkenal juga keluarga Yasir. Keluarga Yasir. Ada seorang sahabat Nabi bernama Ammar, bapaknya Yasir, ibunya namanya adalah Sumayyah. Ibunya adalah Sumayyah. Ammar, bapaknya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah. Mereka ini bertiga disiksa oleh Abu Jahal, laknatullahi alaih. Semoga laknat Allah atas dia. Mereka ini dikeluarkan dari Abtah ke Ramda, yaitu ke padang pasir yang sangat panas. Dan mereka disiksa dengan panasnya padang pasir tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dalam keadaan mereka sedang disiksa. Kita nggak bisa apa-apa, karena masih kecil. Kemudian kata Rasul SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Maka Yasir, sang bapak, meninggal disiksa. Sumayyah Ummu Ammar, ibundanya Ammar, meninggal juga. Kenapa? Karena ditusuk dengan tombak oleh Abu Jahal di kemaluannya sampai meninggal. Wahia awwalu syahidah fil Islam. Dan beliau adalah pertama kali seorang mujahidah yang mati syahid di dalam agama Islam. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal juga menyiksa sang anak. Jadi bapaknya namanya siapa tadi? Yasir. Ibunya namanya siapa? Sumayyah. Kunyahnya Ummu Umarah. Anaknya siapa namanya? Ammar. Ammar juga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi dia diperintahkan untuk mengatakan selain kekufuran terhadap agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau enggan dan akhirnya beliau akhirnya beliau tetap mengatakan kekufuran, tetapi hati beliau enggan. Turunlah ayat di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, maka ini tidak mengapa. Maka ini adalah orang-orang yang zalim, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada lagi kisah penyiksaan Khabbab bin Al-Arat. Termasuk sahabat Nabi yang paling pedih siksanya Khabbab bin Al-Arat. Dan beliau termasuk orang-orang yang lemah di kota Mekah. Lemah ini maksudnya tidak punya kekayaan. Ya. Khabbab bin Al-Arat bercerita tentang dirinya. Laqad ra'aituni yauman akhadhuni fa'awqadu li naran. Suatu ketika mereka mengambil aku, lalu setelah itu mereka membakar api. Thumma salaquni fiha. Lalu mereka membakarku di dalamnya.
thumma wada'a rajulun rijlahu ala sadri. Dalam keadaan demikian itu ada seorang laki yang menginjak dadaku. Faman taqaitu al-ardha illa bi dhahri. Aku tidak tahan tanah kecuali dengan punggungku. Kemudian thumma kushif an dhahri fa idza huwa qad baras. Subhanallah. Ternyata pas dibuka punggungnya, ternyata ada warna kulitnya sudah berubah menjadi putih. Biasanya kalau apa warna kulit menjadi putih? Kalau terbakar berubah menjadi putih. Berarti sampai terbakar. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu disiksa. Dalam riwayat yang lain, annahum kanu yuqiduna lahu naran fama yudfi'uha illa wadaku dhahrihi. Bahwa mereka menyalakan api dan mereka tidak mematikannya sampai di sini Khabbab ibn al-Arat diletakkan punggungnya di api tersebut. Subhanallah. Ada Harithah bin Mudharrib, beliau bercerita, dakhaltu ala Khabbab, aku pernah bertemu dengan Khabbab ibn al-Arat wa qad iktawa'a fi batnihi, dan beliau pernah mengikat di perutnya. Ma a'lamu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya minal bala ma laqiyat. Artinya aku tidak pernah mengetahui salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghadapi bala dan musibah sebagaimana yang dihadapi oleh Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Intinya disiksa habis-habisan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Mengerikan penyiksaannya ya. Nah, ini beberapa kisah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang disiksa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam istima'atin sirriyah bil muslimin fi daril alqam liyu'allimahum syara'i al-Islam. Yang artinya Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan kaum muslimin di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam agar beliau mengajari orang-orang yang baru masuk Islam tentang syariat-syariat Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai situ dulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu banyak memerdekakan budak. Orang-orang yang disiksa tadi, di antaranya Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua Abu Fukaihah. Kemudian yang ketiga Amir bin Fuhairah. Kemudian yang keempat Zinnirah tadi, yang perempuan tadi yang disiksa. Kemudian yang kelima pembantunya Bani Mu'ammal, Yang keenam Nahdiyah dan seorang anak perempuannya. Nah, ini semua yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sulit untuk menyamai amalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cukup kiranya para ikhwan yang dirahmati Allah, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang hijrah ke Habasyah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kededakah? Oh, ini ada pertanyaan dari Rifqan. Pertanyaan pertama, bolehkah mengambil hadiah dari acara perlombaan yang sumbernya adalah iuran warga
Jika tidak, maka perlombaan apa yang hadiahnya boleh diambil? Jawabannya adalah boleh mengambil hadiah dari acara perlombaan yang sumbernya adalah iuran warga. Karena yang tidak diperbolehkan adalah perjudian. Perjudian terjadi apabila iurannya diambil dari peserta. Itu berarti untung-untungan. Dan untung-untungan adalah pengertian dari perjudian. Jika tidak, maka perlombaan apa yang hadiahnya boleh diambil? Perlombaan yang boleh diambil hadiahnya dengan kesepakatan para ulama adalah yaitu perlombaan memanah, naik kuda, dan naik onta. Ya, la sabqa fi naslin aw hafirin aw ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sebentar, yaitu hadisnya berbunyi la sabqa fi naslin aw khuffin aw hafirin. Tidak boleh memberi hadiah dalam perlombaan kecuali perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda. Ini para ulama bersepakat boleh mengambil hadiah dari perlombaan ini. Tapi ingat, hadiahnya pun bukan dari peserta, harus dari pihak ketiga atau dari salah satu peserta. Dari salah satu peserta boleh. Ya. Nah, perlombaan-perlombaan lainnya bagaimana? Maka jawabannya boleh, dengan catatan tidak ada perjudian di dalamnya. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dengan zihar dan bagaimana contohnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zihar adalah salah satu bentuk daripada, saya bacakan pengertian Arabnya ya dalam ilmu fikih. Tashbihuz zauj imra'atahu udwan minha bidhahri man tahrumu alaihi ala ta'bid. Seorang suami menyamakan istrinya atau menyamakan salah satu anggota tubuh dari istrinya dengan punggung seorang yang diharamkan atas suami untuk menikahinya selamanya. Contoh misalkan seorang suami mengatakan, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Seperti punggung ibuku. Ini maksudnya adalah seorang suami tidak mau lagi menggauli istrinya. Maksudnya adalah seorang suami tidak mau lagi menggauli istrinya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hukum zihar adalah haram. Hukum zihar adalah haram berdasarkan surat Al-Mujadalah ayat 2. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'i ma hunna ummahatihim in ummahatum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkar minal qawli wazur ay innallaha la'afun ghafur. Allah menamai zihar pada surah Al-Mujadalah ayat 2 ini dengan kemungkaran dan juga zuran. Zuran artinya adalah dusta. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, zihar adalah termasuk daripada dosa besar. Dosa besar. Baik. Ini menunjukkan bahwa zihar tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Zihar tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dan itu adalah dosa besar.
Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya bila menolak request dari ayah yang meminta kami untuk memberi uang untuk keluarga besar dari pihak ayah yang sebagian besar tidak kami kenal, entah itu untuk sepupunya, keponakannya, cucu dari sepupunya, anak dari adik sambungnya, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah seorang yang bersedekah dia tetap akan dapatkan sedekahnya jikalau meletakkan sedekahnya pada hal yang keliru dan dia tidak tahu. Bersedekah kepada orang kaya, bersedekah kepada pelaku maksiat, maka tetap dapatkan pahalanya. Kalau seandainya dia tidak tahu dan tidak ingin saling tolong menolong untuk melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Maka oleh karena itu, apabila ada ayah meminta untuk sebagian harta anaknya disedekahkan kepada keluarga si ayah, taatilah. Taatilah. Jika memang mampu untuk bersedekah sebagaimana permintaan sang ayah. Karena sekarang ayah meminta dan permintaannya bukan sesuatu maksiat. Dan termasuk daripada mengabulkan, termasuk berbakti kepada orang tua adalah mengabulkan permintaan orang tua jika itu bukan maksiat. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan sholat jamak atau qasar bagi orang yang daimul hadath ketika di perjalanan? Jawabannya adalah iya, diperbolehkan untuk menjamak karena dia dalam keadaan sulit, yaitu daimul hadath, yaitu selalu kencing atau selalu kentut, selalu kencing atau selalu kentut, maka boleh untuk menjamak. Caranya zuhur dan asar dijamak, maghrib dan isya dijamak. Terutama lagi dia di dalam safar, perjalanan. Dan safar, seseorang yang sedang bersafar diperbolehkan untuk mengambil keringanan di dalam sholat, yaitu mengqasarnya. Wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di atas muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Maka tidak mengapa diperbolehkan salat jamak dan qasar bagi orang yang selalu berhadas ketika dalam perjalanan. Dan para ulama mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Saat ada keterbatasan, maka di dalam syariat Islam pasti ada kemudahan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kelima, bolehkah menolak ikut serta dalam sumbangan paksa Pak RT untuk acara kemerdekaan? Maka jawabannya adalah boleh saja, karena itu adalah harta milik seorang muslim yang suci, tidak boleh dipaksa untuk diambil. Tidak boleh dipaksa untuk diambil, karena harta seorang muslim adalah suci, tidak boleh dipaksa untuk diambil. Wallahu a'lam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka terjaga dariku darah mereka dan harta mereka. Darah seorang yang bersyahadat suci, tidak boleh diteteskan tanpa kebenaran. Harta orang yang sudah bersyahadat suci tidak boleh diambil tanpa kebenaran.
Wallahu a'lam. Pertanyaan ke-6. Apakah mandi hadas besar tidak boleh menggunakan sabun dan sampo? Jawabannya, kalau cuma memakai sabun dan sampo tidak sah mandi hadasnya. Tetapi mandi hadas harus dengan air. Harus dengan air. Baru sah mandinya. Ya, baru sah mandinya. Dan jika menggunakan sampo dan sabun, baik itu saat mandi hadas besar atau setelahnya atau sebelumnya, diperbolehkan. Ya, yang jelas dia memakai air. Kalau cuma sampo dan sabun tidak sah mandi junubnya atau mandi hadas besarnya. Wallahu a'lam. Bolehkah mengambil hadiah dari acara perlombaan yang sumbernya adalah iuran warga? Jika tidak, maka perlombaan apa yang hadiahnya boleh diambil? Ini sudah tadi ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Suami saya tidak bekerja sudah 3 tahun lamanya. Anak saya 3. Selama ini saya yang mencari uang, bukan bekerja, tapi minta bantuan kepada keluarga dan teman-teman saya, bukan dari pihak suami, terlebih keluarga suami. Sampai akhirnya sekarang saya jadi banyak hutang karena nggak ada pemasukan, dan hutangnya besar kepada ibu saya. Karena sudah terlalu banyak hutang dan pinjam secara personal, akhirnya pada di titik ini tidak ada lagi orang yang mau pinjamin saya. Saya tertekan karena orang tua saya butuh uangnya, tapi saya tidak mungkin cerita aib suami saya kepada keluarga besar saya. Rasanya ingin sekali ajukan pinjaman ke bank, Ustaz. Saya hanya ibu rumah tangga yang menghidupi anak-anak dan suami, yang mana 1 bulan kebutuhan saya di atas 5 juta, Pak Ustadz. Adakah solusi untuk pinjaman tanpa riba, Ustadz? Jika memang haram untuk saya ajukan pinjaman ke bank. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya adakah solusi? Ada solusi. Minjam kepada orang yang meminjami uang tanpa riba. Ada saja solusinya seperti itu. Cuma mau tidak orang meminjami, yang jadi masalah. Kalau solusi banyak. Dan ingat ini, saya ingin mengingatkan, ketika seorang ustadz ditanya tentang hukum meminjam uang di bank, kemudian dia jawab haram, lalu kemudian ustadz tersebut dicela, dimaki habis-habisan karena tidak menunjukkan solusi, maka solusinya banyak. Kita cuma menjawab hukum apa yang ditanyakan. Adapun solusi, cari yang halal. Bekerjakah, meminjamkah, cari yang halal. Solusinya banyak. Ya, jangan sampai dijadikan agama ini sebagai anggapan bahwa jika menegakkan agama sulit hidup. Seakan-akan meminjam pinjaman online satu-satunya jalan keberkahan, satu-satunya jalan keluar. Meminjam uang ke bank konvensional ataupun ke lembaga-lembaga peminjaman seperti leasing dan semisalnya adalah salah satu-satunya jalan untuk mendapatkan jalan keluar. Tidak, masih banyak jalan-jalan yang lain. Ya, kita di sini ditanya tentang hukum meminjam uang di tempat-tempat ribawi. Kita jawab dengan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul SAW. Adapun solusi, maka berusahalah mencari yang halal. Itu solusinya. Baik meminjam kepada orang yang mau meminjamkan uang dengan cara yang halal, ataupun bekerja, ataupun menggadaikan sesuatu. Banyak solusinya. Sampai-sampai ada yang komentar begini, Ustadz ini belum pernah miskin kayaknya. Gimana? Di zaman sekarang komentar sangat mengerikan orang-orang. Dan
ini harus dinasihati. Kaum muslimin harus beradab dengan ahli agama. Kalau seandainya tidak beradab dengan ahli agama, mau beradab kepada siapa? Ahli agama yang memberikan jawaban atas permasalahan agama. Ini harus dinasihati kaum muslimin. Jangan sampai kita sebagai orang yang ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan agama, kewajiban kita sabar. Iya, tetapi kita wajib untuk menasihati kaum muslimin agar berkomentar dengan komentar yang baik, yang santun, yang tidak menghina, tidak merendahkan, ya, dan seterusnya. Dan itu termasuk daripada ayat Al-Quran, wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil its. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, maka tumbuhlah dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Dan seperti itu, diberikan hukum malah dihina, diolok-olok dan seterusnya. Dan ini pemandangan yang sangat ironi di zaman sekarang. Di zaman semua orang bisa menulis. Dan ketika dicek siapa yang berkomentar kotor seperti itu, kadang-kadang tidak berani, privat, akunnya, akun bodong dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka saya nasihatkan solusi pinjaman tanpa riba. Lihat tetangga kanan, tetangga kiri, ya, pinjam. Ataupun, dan itu adalah solusi pertama. Solusi yang kedua yaitu seorang istri dinafkahi, bukan mencari nafkah. Kenapa mau dengan suami yang tidak mau menafkahi? Dan 3 tahun dizalimi, ini adalah sebuah keterlambatan. Ini sering saya katakan. Saya tidak habis pikir dengan para perempuan yang mau dizalimi dengan laki-laki yang tidak mau memberi nafkah. Atas dasar cinta, atau atas dasar takut menjadi janda, atau atas dasar sudah punya anak, tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita untuk bisa mencari jalan keluar apabila seorang wanita terzalimi oleh suaminya. Hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Datangkan keluarga besar dari si suami, keluarga besar dari si istri. Islam bukan agama yang menzalimi penganutnya. Kalau suami berbuat zalim terhadap istrinya, di antaranya tidak memberikan nafkah, maka datangkan keluarga besar, lalu sebutkan permasalahannya. Di sini disebutkan, saya tidak ingin untuk membuka aib, bukan membuka aib, tapi mencari solusi. Coba 3 tahun tidak dinafkahi. Ini pribadi perempuan seperti ini tidak tepat, keliru. Dan jangan sampai ada lagi perempuan-perempuan yang seperti ini. 1 bulan saja seorang suami tidak menafkahi, itu dipermasalahkan, baik nafkah lahir atau nafkah batin. Jangan sampai terzalimi. Tugasnya suami menafkahi, dan menafkahi itu bukan karena urusan dia, saya berjima dengan dia maka saya bayar dia. Enggak. Urusannya adalah kita ini menahan istri tidak bisa bekerja, menahan istri tidak bisa keluar rumah, menahan istri tidak bisa ngapa-ngapain karena harus mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami. Makanya sang suami wajib menafkahinya meskipun sang istri kaya raya. Saya hampir tidak habis pikir, selalu ada kasus yang seperti ini. Kenapa harus selalu ada kasus seperti ini? Ada apa yang ada di dalam pikiran seorang istri yang mempunyai anak 3 tahun lamanya tidak dinafkahi oleh suaminya? Apa yang ditakutkan? Seorang perempuan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nafkah dari laki-laki yang bertanggung jawab. Dan jangan takut. Jangan takut dengan keadaan seseorang yang sudah suami yang tidak becus, berhak untuk kita lepaskan.
Kita ingin mendapatkan suami yang becus. Ya. Meskipun sepahit-pahitnya bercerai, mau diapakan? Daripada yang seperti ini lebih parah. Ya. Karena suami wajibnya menafkahi dan hidup berumah tangga tidak modal cinta doang. I love you full. Ya, tidak bisa itu. Wajib menafkahi baru dapat cinta, sakinah, mawaddah, rahmah. Harus kerja, harus nafkahi. Kalau tidak nggak bisa dapat sakinah, mawaddah, rahmah, nggak bisa. Saya sampai nggak habis pikir. Ini yang ada di dalam benak perempuan sampai 3 tahun punya 3 anak tidak dinafkahi. Maunya apa? Kenapa sampai tidak mengadakan pertemuan keluarga dua keluarga besar? Tidak ada rasa malu. Semua dari manusia punya permasalahan. Tidak mau nama suami buruk, sudah buruk suaminya. Tidak mau menafkahi. Mau diapain? Saya nggak habis pikir. Banyak sekali cerita-cerita yang seperti ini. Ya. Jika memang haram untuk saya ajukan pinjaman ke bank, apa solusinya? Banyak. Kerja, jualan, minjam yang tidak riba, banyak sekali. Ngajukan donasi kepada yayasan-yayasan charity, kebaikan dan seterusnya. Dan yang paling utama sebelum itu adalah selesaikan kezaliman suami dulu. Imma lanjut tapi suami wajib bekerja, atau tidak lanjut karena suami tidak bisa menafkahi. Dan jangan dipikir status janda dan 3 anak. Kenapa jangan dipikir? Karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang ingin menikah untuk menjaga kemaluannya. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis Nabi yang menyatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Mohon penjelasannya. Ini benar, al-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sijnul mu'min maksudnya adalah penjara bagi orang beriman karena di dunia banyak batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang harus ditaati. Tidak bisa melampiaskan syahwatnya seenaknya. Tidak bisa berlaku semaunya, ada batasan-batasan Allah. Jannatul kafir maksudnya surga bagi orang kafir adalah dia berbuat semena-mena di dunia, tidak ada siksanya. Nanti siksanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf kalau sampai jam 8.30 karena ada yang sampai ke telinga saya kalau kajian di masjid ini kalau terlalu lama banyak yang protes. Ya sampai ke telinga saya itu. Kalau terlalu lama banyak yang protes, katanya sudah orang banyak kerja gitu ya. Tapi pertanyaan banyak gimana? Atau kalau mau habis adzan selesai gitu. Yang jelas ya sanbana. Nah, ini nambah lagi bicaranya. Gimana? Nanti sampai lagi ke telinga saya nih. Ustadznya kelawasan ya. Ini mau diapain gitu. Tapi ya gitulah ya, berdakwah harus sabar. Oh selintingan, lihat Nabi Muhammad SAW disiksa. Ini baru omongan-omongan saja yang kita sabar aja lah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mendengar cerita Sirah Nabawiyah tadi mengenai penyiksaan, pembulian atau persekusi kepada Rasulullah SAW itu tuh kemana Hamzah yang selama ini selalu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib. Abu Thalib nanti saya ceritakan belum. Jadi Abu Thalib waktu itu beliau sudah tua. Beliau sudah tua. Makanya kan sebentar lagi beliau meninggal. Setelahnya Khadijah juga meninggal, sudah tua. Dan
orang-orang kafir Quraisy waktu itu sudah melakukan beberapa kali diplomasi kepada Abu Talib. Bahasanya diplomasi lah ya. Maksudnya pertama tawaran, ayolah berhentikan tuh anak keponakanmu, ya keponakanmu, anak saudaramu, agar tidak menghina Tuhan kita, menghina agama kita, merendahkan kita, keyakinan kita, berhenti. Abu Talib menjawab dengan jawaban yang baik-baik. Kemudian orang Quraisy pun pulang. Tambah hari tambah berat nih, tambah banyak yang masuk, tambah banyak yang mengikuti. Maka mereka mengadakan kekerasan. Kata mereka, kalau seandainya tidak berhenti, maka kami akan menggunakan kekerasan. Nah, itulah terjadi. Tapi sebelum itu ada lagi penawaran yang ketiga. Penawaran yang ketiga adalah ada seorang pemuda di kota Mekah namanya Umarah bin Umayyah bin Khalaf. Umarah bin Umayyah bin Khalaf. Pemuda ganteng di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Mereka menawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini Umarah bin Umayyah bin Khalaf, ambil, serahkan Muhammad ke kita. Kita bunuh ini, kemudian engkau ambil ini. Kata Abu Talib, kalian ini tidak benar, aneh kalian, ma'am softumuni, kalian tidak adil kepada aku. Kalian kasih anak kalian, saya beri makan, saya besarkan, sedangkan anakku saya kasih untuk kalian bunuh. Semenjak itu Abu Talib mengatakan, wahai anakku, jalan engkau di atas kebenaran, aku akan ahutuka, aku akan menjagamu, tapi semampu beliau, karena beliau sudah tua. Nah, itu kisah pekan depan lah, belum selesai ya, karena waktunya tadi habis, karena ulun dapat kritikan pulang kelawasan jadi. Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.